Oke. Selamat siang anak-anak MEM kelas 11 akomodasi perhotelan. Apa kabar nak? Sehat ya? Masih tetap semangat ya nak mengikuti kegiatan belajar mengajar daring ataupun dari rumah? MEM aja masih semangat ya. Jadi kita harus tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Nah, MEM sekarang mau menjelaskan mengenai struktur organisasi di laundry. Kamu kan sudah paham ya semua materi-materi yang MEM kasih, seperti laundry section ya, apakah itu pengertian laundry section, kemudian tujuan layanan laundry section ya, sejarah laundry, dan sekarang MEM akan menjelaskan mengenai struktur organisasi laundry ya nak. Nah, struktur organisasi laundry yang di sini ini khusus untuk hotel kelas berbintang, makanya di sini bagian-bagiannya luas ya, cakupannya luas, seksi-seksinya banyak ya. Nah, di sini ya, pimpinan tertinggi di Departemen Laundry khusus untuk hotel kelas berbintang dipimpin oleh laundry manager. Nah, ini tugas dan tanggung jawabnya yaitu untuk mengawasi semua bawahan-bawahan yang ada di departemen tersebut ya. Pengawasan ya, mengawasi ataupun semua bagian-bagian yang ada di departemen laundry itu menjadi tanggung jawab dari laundry manager. Nah, untuk asisten laundry manager ini yaitu bagian yang membantu pimpinan. Jika pimpinan tidak ada di tempat, maka asisten laundry manager lah yang mewakilkan seperti itu. Jadi asisten laundry manager ini bisa mewakili untuk ikut meeting dengan general manager di hotel ya. Kemudian asisten laundry manager ini juga ya bisa menangani ataupun mempromosikan bawahan-bawahannya ataupun karyawan-karyawannya. Tapi asisten laundry manager ini bukan seorang final decision ya. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Jadi yang mengambil keputusan di departemen laundry hanyalah laundry manager seorang ya. Jadi asisten laundry manager ini hanya sebagai pembantu laundry manager. Nah, di bawah asisten laundry manager ada pimpinan juga. Yang pertama pimpinan untuk washing and drying, pencucian dan pengeringan. Yang kemudian pimpinan untuk seksi pengeringan, pencucian dan juga valet ya. Kemudian di sini ada pimpinan penyetrikaan termasuk juga perizinannya, head pressure and mumbler, pimpinan penyetrikaan dan juga perizinan. Nah, sekarang kita membahas pimpinan ataupun head washing and drying, pimpinan di seksi ataupun bagian pencucian dan juga pengeringan. Nah, ini membawahi washer and dryer supervisor ya. Dia membantu headnya ataupun pimpinannya dalam hal proses pencucian dan juga pengeringan. Kemudian washer and dryer supervisor ini membawahi washer clerk dan juga dryer clerk. Washer clerk ini dia yang bertanggung jawab dalam hal pencucian pakaian-pakaian yang ada di hotel, linen-linen di hotel, uniform ataupun seragam karyawan dan juga guest laundry. Ya, guest laundry. Ya, itu merupakan tugas dan tanggung jawab washer clerk. Kemudian kita masuk ke dryer clerk. Nah, setelah dilakukan pencucian, kemudian proses selanjutnya pengeringan ya. Nah, namanya di sini dryer clerk ya. Pengeringan. Nah, dia bagian pengeringan semua cuciannya. Linen-linen di hotel itu kan terbagi dua ya. Yang pertama itu seperti linen yang berasal dari housekeeping, kemudian linen yang berasal dari F&B, kemudian guest laundry juga pakaian-pakaiannya. Nah, kemudian kita masuk ke head drying and cleaning and valet. Ini pimpinan pengeringan, pencucian ataupun valet. Valet itu yaitu orang yang bertugas dalam hal ya pengambilan dan juga pengantaran pakaian tamu ke kamar tamu ya. Kemudian head drying and cleaning and valet ini membawahi yang pertama dry cleaning supervisor ya. Dry cleaning supervisor ini membantu pimpinannya. Kemudian valet supervisor, kemudian head drying cleaning and valet membawahi laundry officer supervisor, ini bisa juga disebut dengan order taker ya. Kemudian untuk dry cleaning supervisor ya, untuk bagian pencucian kering ya, pencucian kering ini dibawahi ya, membawahi dry cleaning clerk. Di sini pencucian kering, jadi dry cleaning clerk lah yang bertugas dalam hal
pencucian kering ya, atau dry cleaning ya. Pencucian kering itu ya, itu linennya ataupun jenis pakaiannya khusus ya, seperti wool, kemudian satin dan juga sutra. Nah, bahan yang digunakan dalam dry cleaning ini yaitu solvent ya, itu bahan pembersih yang berbentuk cairan. Nah, bahan tersebutlah yang dipergunakan dalam dry cleaning ya, pencucian kering. Kemudian valet supervisor ya, valet supervisor ini membawa valet service clerk. Nah, valet service clerk ini seperti utarakan sebelumnya, ini bertugas untuk pengambilan ataupun penjemputan pakaian-pakaian tamu dari kamar tamu hotel ya. Nah, sebelum itu tamu lapor ke laundry office ataupun melalui order taker. Kemudian order taker mau informasikan kepada valet untuk menjemput pakaian tamu tersebut dari kamar tersebut ya. Nah, itulah tugas valet service clerk. Kemudian kita masuk ke laundry office supervisor. Nah, ini ya bertugas dalam hal menerima telepon ataupun semua order-order tamu ya dari kamar tamu untuk menjemput pakaiannya agar dilakukan pencucian ya. Kemudian laundry office supervisor ini membawa sorter and marker clerk. Nah, menjabatkan lagi laundry office supervisor ini juga bertugas untuk menanggung semua file-file ataupun arsip-arsip yang ada di departemen laundry ya. Kemudian kita lanjut lagi sorter and marker clerk. Ini sorter ini bagian sorting ya. Jadi pakaian-pakaian tamu yang mau di dry cleaning itu di sorting dulu ya, dipisah-pisah dulu. Kemudian masuk ke marker. Marker itu tugasnya yaitu memberi tanda ataupun identitas pada pakaian agar nanti pada saat pengembalian pakaian ke kamar tamu ataupun ke tamu tersebut tidak terjadi kesalahan. Nah, itulah tugas marker clerk ataupun sorter clerk ya nak ya. Nah, kita masuk ke bagian bagian penyetrikaan dan juga pelicinan juga. Nah, pimpinannya adalah untuk bagian pressure and mangler ini disebut head pressure and mangler ya. Head pressure and mangler membawahi pressure and mangler supervisor. Kemudian pressure and mangler supervisor ini membawahi pressure dan juga mangler clerk. Apakah perbedaan pressure clerk dengan mangler clerk ya? Kalau pressure clerk ini ya, ini bagian penyetrikaan ataupun pelicinan khusus untuk pakaian-pakaian seperti pakaian-pakaian yang dipakai tamu ya, seperti seragam karyawan juga. Nah, kalau mangler clerk ini khusus linen-linen yang jenisnya lembaran ya. Ini contohnya seperti sheet ya, sheet. Kamu sudah tahu artinya sheet itu ya, itu seperti spray ya, spray yang ada di housekeeping. Kemudian tablecloth, tapak meja, itu berbentuk lembaran ya, dan juga kemudian napkin ataupun servet ya. Jadi itulah secara umum gambaran struktur organisasi laundry yang terdapat di hotel kelas berbintang. Jadi inilah dia bentuknya, struktur organisasi laundry khusus untuk hotel kelas berbintang. Jadi cakupannya luas, seksi-seksinya luas ya. Dan juga pimpinan-pimpinan yang terdapat di departemen laundry tersebut ada 3 pimpinan, kemudian supervisornya juga banyak dan juga clerk ataupun bawahan-bawahannya juga banyak. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari map ini. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya ke map. Kalian bisa langsung telepon map ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang.